Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kami dari Divisi Humas Poskap 1 Jakarta Pusat akan menghadiri pelantikan kepengurusan baru MUI periode 2021. Alhamdulillah kita diberi kesempatan menghadiri dan menyaksikan acara yang akan berlangsung di Islamic Center Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan semua lancar, berkah, manfaat untuk semua. Amin ya Allah. Amin. Habis. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengisi buku kehadiran acara MUI Pusat Kabupaten Sukabumi. Ini dari Divisi Humas. Yang telah aktif bagaimana dalam hal penanganan masalah aliran ini keyakinan ini. Ini sebetulnya tidak masuk wilayah lapor pangkong karena ini pemutaran pada penistaan ini dia. Tapi Pak Kasida juga respon, Pak Kapolres juga respon, termasuk ormas Islam tidak ada respon. Langkah MUI saya kira ada yang terbuka dan tertutup. Secara tertutup nanti kami sudah melakukan langkah dengan pihak Pakasat Intel, artinya dari personifikasi keamanan, juga fungsi penyelamatan dan sebagainya sudah koordinasi. Dari sisi muamalah maliyah atau usahanya, kita juga sedang mendesain hari ini akan dikirim ke Baiknas dalam bentuk bantuan program kakak kita. Dari sisi akidah kemarin Pakasat langsung yang menyaksikan sudah disadarkan ulang di sini. Nah dari sisi operasional tinggal justru hari ini rencana ada pertemuan lagi. Kalau hari ini hari Kamis kan gitu ya rencananya, termasuk curhatan dianya kan, oh yang usaha naon kan gitu benar kan ya, dari pihak keluarganya karena nih asnafnya ada yang disebut dengan mu'alaf, barang tentu uang Bajnas gitu kan. Cuma MUI akan mendorong dengan pendekatan dia seperti apa sih kebutuhan realnya kan, jadi ulah kita nggak usah ukur banjir dari pancingan langsung, nanti kan kedua bantuan ulah asal lah, 2 juta kedah-kedah kumaha teh merenah. Sehingga harus berpikir sumulia sempurna apa yang menjadi harapannya kira-kira dengan ini tutupnya nana yang semua kan gitu kan ya. Insya Allah dimana ini awal anak tidak janji tapi insya Allah kita akan berupaya karena ini sudah masuk ke kita, cuma karena ada beberapa tahapan termasuk dan sebenarnya keluarga anak-anak gitu kan ada nanti kalau lagi Pak Kasatnya ada susulumputan nih just masuk kan dia gitu tapi Bajnas teh sudah ditaruh setelah koyongan naon kan kalau memang ada rekam jejak dari sini berdasarkan pengakuan ini insya Allah tapi akan permohonan audiensi kira waktu saya itu tutup gede atau cekap hari ini
ini lah. Kalau memang sudah sejauh mewakili semua pemimpin MUI dan disaksikan oleh pihak kepolisian, ya kenapa tidak kalau selesai sini. Cuma kan yang kami harapkan di sini kan ada dua apa namanya dua yang kita sampaikan. Yang pertama, kalau berbicara masalah kronologis dari kampung pesantren dan kampung Cipatat ini ada dua kesamaan. Dan yang kedua siapa si pendeta itu pun Andreas yang itu sama. Kan kalau berbicara tentang program, kenapa kita tidak diimbangi oleh program pula? Kalau kami kan ormas keterbatasan oleh program, makanya kita sudah ke MUI, kita dorong ke MUI untuk menangkal program-program dari pemerintah konsentrasi itu sebagai sejauh mana akhirnya MUI itu melaksanakan hal seperti itu supaya kejadian tidak terulang. Kedua dari masalah keamanannya sudah ada bocoran dari masyarakat tempat. Kalau memang si Andreas terlihat tidak mudik lagi di daerah Kebun Pedas, kami tidak menjamin bahwa itu akan kondusif atau selamat. Nah, jadi kan kita sudah memberi bocor nih. Kalaupun memang terjadi suatu saat misalkan ada gerakan dari masyarakat untuk mengantisipasi si Andreas Tejo dan teman-teman misalkan yang melakukan peristiwa pelecehan agama Islam itu, ya kami kedatangan, mungkin kami terlibat juga di situ gitu kan, karena kita selalu terlibat Islam ke depan dalam hal masalah kita ini. Jadi kami ini tidak hanya sebatas ini kembali lagi kepada Islam. Kalau memang kaitan tadi dalam kaitan masalah ekonomi, karena dasar masalah ekonomi ya kita apresiasi lah. Tapi kan tentu antisipasi ke depannya jangan sampai turun dari yang lain. Ya, itu memang hal yang perlu kita sikapi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semua, kita semua aja. Enggak dilihat kebakaran kita dengan saudara. Jadi begini Pak, awalnya itu Pak kurangnya pengawasan daripada MUI Kecamatan. Sebetulnya MUI Kecamatan sudah tahu, bahkan MUI Kecamatan itu ketuanya itu ke RW di situ, dia pernah tahu dan dia pernah sering datang ke sana. Cuman ngomongnya seperti katanya. Atau kalau nggak mau nggak zaman itu bisa ngomongin, coba seharusnya musyawarah dengan pihak kecamatan, dengan pihak desa, dengan pihak aparat terkait itu dibiarkan. Padahal setiap bilik itu udah ada orang Batak, orang mabok di sana kan gitu. Terus ada kabar angin lagi itu awalnya dari Bang Eno seperti yang Tisna itu. Kalau Tisna dia itu kan ada pelecehan terhadap Rasulullah-nya, ada juga penyebarannya. Dia itu memang kalau dapat kita jagain, dia kan bisa dipidanakan karena ada unsur pidananya itu penyebarannya dan pelecehannya. Kalau ini enggak, kalau ini cuma masuk aja masih setengah-setengah karena Quran masih ada, terus Allah lapan Allah sama itu masih disatukan kan. Mempelajari itu. Itu dipelajari itu pemurtadan itu Kristennya keset Pak itu mah Mama kuat kalau itu udah kuat, kalau itu masalah malah masih setengah-setengah. Itu saya mohon kepada MUI pusat juga di sini, bukan pusat di sini kabupaten, cobalah untuk pengawasan di wilayah kecamatan Muspika itu kan harus digalakkan karena udah rame anak garis baru rame ya. Kalau jangan sampai kebengi ya. Kalau kasat itu misalnya sama KBO itu udah tahu diam-diam tidak mungkin kalau seperti rumah, karena pertama yang di situ kan masyarakat diam, pas garis turun rame. Jadi garis nanti dianggap itu tukang riweuh. Padahal untuk meluruskan. Pas kemarin yang menyikapi siapa? Si Karo ketua garis. Padahal pas mau dia ngirim air, datang masyarakat di situ ada itu tuh langsung datang sendiri. Nah, ya betul lah kenyataannya baru ramai di situ, aparat dan sebagainya tuh jangan sampai seperti itu. Seharusnya mengantisipasi lah untuk pengawasan dari pihak keamanan juga kan. Ya pokoknya kan itu dari intelijen lah ada di situ juga kan mungkin. Terus dari MUI yang di kecamatan jangan sampai udah tahu dia dibiarkan, udah ramai baru dia itu ngopok. Makanya kemarin korek balik lah lawan Cikurang teh dia mana kalau dari kapan aki-aki gitu kan teh pantas kudu kieu kan gitunya karena kelalaian dia itu lalai pengawasannya gitu. Pas kita saya minta kerjasamanya kita dari MUI, dari pihak kepolisian, dari ormas Islam, yuk kita sama-sama untuk mengantisipasi permasalahan yang sampai kan terjadi seperti ini lagi. Karena ini program. Ini kecamatan Bogor sudah program pertama. Ya itu sekarang juga banyak di perumahan itu yang depan polsek itu. Itu masih cuman dia makan. Ya itu hak dia mau Kristen itu hak dia. Kepercayaan dia cuman ya udah diem lah di situ kan gitu. Mau ibadah ke gereja silakan kan gitu. Jangan sampai kan gitu mencampur adukan antara Islam dengan Kristen,
mengelesikan Islam. Udahlah kita sama-sama, kalau memang dia Kristen udah Kristen, kalau dia Islam. Jangan sampai mencampurkan, jangan sampaikan apa menyebarkan kan itu di kampung di situ kan masyarakat Muslim nggak boleh lah. Lalu terang-terangannya si di pendeta nggak datang, kunaon sih datang ke dia, wah saya ditelepon, oh iya, berarti udah ada sambungan. Jadi yang punya jaringan untuk masuk ke kebun pedas itu adalah yang kemarin siapa? Anda setuju? Itu Wanian datang. Wanian Pak, Gus Wabidul mah datang, tapi kan nekat. Cuman masyarakat sihuna bodoh, rek dihantam teh kak dihalangan kan maka unsur pidana mah urusannya hantam mah heulangan gitu gak ada efek jerak. Dari masalah dibuing mah eta urusan udah di Kapolres, kemudian di Kasatgas di mana-mana. Ada kebijakan kemudian balik-balikan kebijakan sarua we mun pendukungna kan gitu nya di dalam hukum mah. Tapi dalam hukum mah kudu dibunuh kan gitu. Cuman kita apa? Karena di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya itulah seharusnya orang-orang yang MUI, masyarakat desa dan sebagainya, cobalah kalau ada penemuan seperti itu dimusyawarahkan secara real. Jadi jangan sampai kan ramai seperti ini kan gitu. Ya, baik. Mungkin segitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hatur nuhun. Pertama, kebun pedas saya sampaikan dulu religius masyarakatnya, pengajian agamanya rutin, aktif, bakso masak ini juga cukup aktif, syiar Islamnya cukup baik. Ini ujian bagi semua, karena ada sahabat alimnya gitu. Ternyata gini daerah kata kalau dihantam bu Kristen ya, gitu kan ya gitu. Nah, minimal dari pengalaman Leon, semua belajar dari pengalaman kan ya. Ini gambaran buat kita ke depan lebih pengawasannya benar kan ya, oke. Minimal tadi itu si para ketua MUI hanya sebatas bagaimana pendalaman dalam kajian agama ini juga pengawasan terhadap lingkungannya. Dalam istilah agama nama istijabiyah harus respon dengan permasalahan yang ada guna dalam rangka mencari kemaslahatan umat, islahul ummah. Saya kira alhamdulillah ini masukan yang baik. Pak Kasat benar kita lebih ada di Babinnya pulang ke Kabupaten Bojong tadi. Jawa tadi. Jampang. Bojong Lopan. Ah, ini atas Jampang Tengah kan antisipasi dari Pak Kasat ikwatai wajar lagi anaknya. Tapi sebuah gambaran pengalaman. Mudah-mudahan ke depan akan lebih waspada, lebih hati-hati dalam rangka penguatan tadi. Terus untuk selanjutnya kaitan dengan pembinaan nama Kang, kami sudah akan menyiapkan walaupun kita belum tahu kalau Yona kumaha gitu Kang ya. Insya Allah kan ada janji matara MUI tapi kubu kosnya itu kan ada besar kali nama tergantung wilayah itu. Tapi kan didorong. Yang tadi. Mangga Pak Kasat namihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekum MUI, Ketua, Panglima, Sekjen, Jenderal Pusat, Pak Kasat, rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Jadi atas masukan dari rekan-rekan garis, kemudian dari yang lainnya, apa yang disampaikan oleh sektor itu luar biasa bagus. Jangan sampai relevansinya itu adalah jangan sampai terulang lagi di suatu tempat itu. Secara umumnya itu kan di kecamatan itu, gitu. Jangan sampai seperti itu. Tidak salahnya terkaitan masukan ini perlu di follow up dan di atensi dan dirapatkan Pak Sekum. Terkait mungkin ini udah ada 2 contoh. Contohnya mungkin nanti kita selesaikan mungkin insya Allah hari ini atau besok. Kita mudah-mudahan terkait ke depannya yang perlu kami masukkan dari kami adalah langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai nanti langkah-langkah tindakan kami kepolisian dan aparatur di Muspika sudah memaksimal khususnya kami sampai kemarin saya baru ingat Syahidatin tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat kemarin dilaksanakan bahwa yang bersangkutan masuk muslim kembali. Yang kami tidak bayangkan apabila berisikuku ke Nasrani luar biasa itu Pak. Luar biasa. Itu yang menjadi. Tapi alhamdulillah ini adalah kalau dikatakan menurut kami ini adalah yang perlu kita apa namanya itu banggakan terhadap yang bersangkutan juga karena betul labil, masih labil. Jadi kenapa permasalahan ini itu karena ada 2 permasalahan. Bukan berkaitan dengan kebinaan agamanya, tapi adalah menginspirasikan yang bersangkutan
dari pikiran hasil pendalaman tanpa berkoordinasi dengan ahli, sehingga dia membuat simbol dan menggabungkan dua agama. Itu yang jadi masalah yang pertama. Yang kedua, nyebarnya di medsos. Itu yang menjadi satu permasalahan. Tapi alhamdulillah perlu kami sampaikan juga masukan dari rekan-rekan saudara-saudara dari situ luar biasa Pak itu. Jika kita sama-sama kita tindak lanjuti ke depannya, dan mudah-mudahan kita tinggal menyiapkan perencanaan ke depannya. Jangan sampai nanti setelah selesai ini, oh udah selesai, bingung kita, bisa mindsetnya bisa berubah lagi, akhirnya nanti endingnya kembali lagi, oh kita sampai di sini aja, cuman 2 kali masa cuman kan bahasanya seperti itu, khawatirnya seperti itu, padahal itu sangat luar biasa. Ini adalah silaturahmi yang baik menurut kami yang perlu ditindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti kami juga dari pihak Polres Sukabumi Kota, khususnya kami akan selalu berkoordinasi dan insya Allah akan menindaklanjuti ke depannya seperti apa. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas KPP yang sampaikan oleh Pak Hasan, kalau memang sebatas itu memang itu cuma di sub kita. Tapi kan ini sudah ada 2 kejadian yang sangat viral, yang sama kece itu kan. Jadi kan itu mau tadi yang menggabungkan antara Islam dan Kristen. Dan ini terjadi faktor umum di daerah kita. Nah, kalaupun memang kaitannya seperti yang disampaikan bahwa apa karena kegalauan dengan kedua, saya mungkin itu suatu kegiatan ataupun suatu program yang sangat sudah masif seperti itu. Kenapa? Karena kan masih kece waktu itu di nasional terjadi. Nah, tapi sekarang kejadian ini dengan hal yang sama, dengan kejadian yang sama. Tentu ini kita tidak menganggap sebelah mata. Kenapa? Karena kejadian lagi menggabungkan 2 agama ini. Itu kan jelas pelecehan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan saya yakin itu bukan hal kejadian disengaja, tapi memang sudah masif tahu. Nah, tentunya di sini kan hanya MUI yang lembaga yang besar di Indonesia, ada yang mencakup sampai ke tingkat desa. Tentunya kami menyerahkan semuanya pada MUI, walaupun itu adalah tanggung jawab kita semua umat Islam. Kami pun di sini kalau misalkan garis bertindak, ada lain itu saya tinggal dan lain-lain. Kita mampu bertindak, tapi kan berbeda lagi dengan Polres. Nah, makanya sini kami sangat mengharapkan kalau memang sebenarnya ada yang saya yakin nggak mungkin misalkan dari berbagai mau didorong polisi dengan 2 kejadian yang berbeda. Kalau kita analisa seperti itu, kedua lagi disambungkan dengan si kece, Muhammad ini saya terbawa kan si kece dengan Murtadi yang sama halnya persis dengan kejadian si Sukanda menggabungkan 2 tahun itu. Jelas pelecehannya itu masuk. Jadi tolong hal semacam ini diantisipasi kalau memang mau kita sama-sama suami korupsi. Tadi Panglima mengatakan bahwa kalau memang agama Kristen ya dengan lingkungannya kita pun dan setiap masjid kan pengajian, tetapi jangan sampai seorang yang punya akidah atau keyakinan dipaksakan untuk masuk. Itu kan jelas pelanggaran di undang-undang. Nah, hal seperti itu harus kita dorong, itu pelanggaran hukum dan harus kita kenapa kita menaikkan suatu ke Polres untuk penegakan hukumnya itu supaya ada efek jerah terhadap para pelaku ini. Karena saya yakin sekali lagi kita sudah menganalisa, kita sudah ngobrol dan teman-teman tadi ada kita juga bidang investigasinya bahwa ini bukan hanya kejadian semata tapi memang mereka sudah masuk ke bagaimana Bang Emo kesodorkan, bagaimana si Andreas Peju datang ke situ juga kasih. Saya pun itu sudah mengkajian dan kita dari itu sudah menganalisa ke arah sana. Kalau nggak kita sama-sama menjaga produktivitas Sukabumi baik kota atau kabupaten, hal seperti itu jangan sampai terulang lagi. Makanya kami mendorong MUI untuk membuatkan program yang memang benar-benar tidak hanya simbolis, tidak seperti Pak Kat sampaikan, tidak hanya sampai dengan hari ini gitu kan, yang mengucapkan saat kembali ke Islam, tapi harus ada program yang menjadi tanggung jawab baik secara kita secara umat Islam ataupun MUI secara kelembagaan. Ini para ulama yang terima kasih Pak. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih dulu Ustaz. Pertama, kalau dari posisi kita lebih kepada penguatan kepatuhan keagamaan. Jadi yang paling kita mungkin dari Ustaz, pembinaan atau rutin,
Insya Allah. Dari sisi pendaya gunaan Pak Ketua Laskar itu ada di wilayah Banyumas. Dari sisi pendaya gunaan yang sifatnya multius atau rutin atau permanen ya. Insya Allah ya eta didinya. Makanya saran abdi di samping MUI mendorong juga dari pihak garis untuk bisa ke Banyumas karena memang asnafnya dirinya kan itu asnaf sodakoh lil fuqara masakin amilin mu'allaf fil qulub gitu ya. Asnaf memang sudah di situ. MUI akan lebih mendorong nanti bila rumah kepala KUA atau ketua MUI kecamatan memberikan pendampingan agamana supaya lebih greget gitu kan ya. Kewenangannya di situ. Dari sisi programnya, nah kira-kira program bisa kerjakan, sampai kita kawal bersama, insya Allah lah kan tinggal apa yang maunya usaha dia, kan ada jalan kebernya dan cacat ayah gitu ya. Dari sisi lain insya Allah kan orang sampai jangan ini kan cekap gitu. Bukan yang jadi kan kalau yang di pesantren satu pesantren itu dia tetap bahkan ada kamar sekarang itu ada di daerah Tandok. Betul sahabat dong, malah ada Mu'alam Center di Banyumas itu kan. Ada program Mu'alam Center gitu. Jadi lebih concern dalam penanganan soal kristenisasi Islam. Kristenisasi program kristenisasi. Insya Allah dibantu. Ya nomor dengan Islam kamu tan, tapi kita Islam gitu. Kategori Mu'alam berarti sama-sama Mu'alam. Enggak, maksudnya gini Pak Skum, yang harus kita antisipasi itu yang dia tetap mulai ya kembali apa yang berapa persen itu si Sutisna yang pesantren. Nah ini punya kabar itu sekarang ada di wilayah Tandok. Sukaraja. Nah ini kan masih ruang lingkup MUI kabupaten. Ya mungkin bisa bisa disegituhi kan apakah betul itu situ atau Jangan cek itu. Kalau ketua MUI Sukaraja ya coba. Jadi jangan sampai itu ada penyebaran ke wilayah lain. Karena dia udah kuat, udah nyaman, saya sudah jelasan, jadi tidak mau kembali lagi. Kacau, gitu dia mah gitu. Utang udah bayaran. Ada dasep atau dasep kali. Atur nuhun saya kan tutup dulu karena masih season acara, saya masih ada tamu ya kan ya. Orang alhamdulillah atur nuhun jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun Pak Kasat, walaupun dalam setengah ini beliau sudah titik temu tah di wilayah Polresta Sukaraja teh jadi Kampung Tanduk, coba cek dulu saya PMU Ustaz via komandan via ininya biar sama-sama mencari kan gitu karena persis detailnya kan tidak tahu kan benar. Saya MU berarti intelijen akhirnya di Pak Kasat intel gitu. Karena dia kan ada pidananya. Kalau Mohon atur nuhun, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada acara lagi gitu. Iya, boleh ya. Sama ya majelis ulama. Itu kan otomatis bahwa agamanya ya bukan non muslim lah. Mereka bebas masuk ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah. Itu tuh mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat kecil Islam di bawah. Semacam masih kan, masih semacam ada skenario gitu. Terkait Bang Emok yang ada di Bojong Genteng, Bang. Yang rumahnya gagal 400.000, rumahnya mau disita. Bahwa ini tuh masih, benar-benar masih. Itu makanya kalau saya itu akar permasalahan satu ekonomi, kedua izin pendirian koperasi ini. Mereka tuh gelap gitu. Koperasinya koperasi apa gitu. Terus koperasi itu mahal sekali. Itu akar permasalahan. Gitu ya. Nah, Asep. Dari dipasang muah. Dipasang dulu. Besar. Mana ya? Sudah ada investigasi terkait izin Jadi koperasi. gagal, Kasat gagal. Akar permasalahannya itu Kasat gagal. Masalah koperasi Oh iya. Tindak lanjutnya. Soalnya saya dimasukkan ke